Bapak Ibu. Menyapa dengan sukacita Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Pos Pelayanan Haleluya Bekasi. Pelayan firman pada ibadah saat ini, Minggu 27 Februari 2022 adalah Pendeta Pindahan Sidik bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu jemaat saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pemberitaan firman dalam ibadah saat ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah selama kita hidup di dunia ini. Sebelum memulai beribadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 19 bait 1 sampai dengan 3. Mari sembah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing dari 2 Korintus 7 ayat 1 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagia dalam damai sejahtera Tuhan. Saksi Kristus di
hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku harap saat ini
terima kasih. Kita beri aplaus. Ya, silakan. Baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Dan kita berdoa supaya waktu Tuhan yang terbaik itu akan menjadi waktu-waktu di mana mereka berhasil, ya. Kita doakan supaya mereka menjadi orang hebat di masa yang akan datang, supaya gospel ini makin diberkati. Tapi nanti kalau mereka sudah berhasil bukan gospel lagi, ya kan? Sudah GKST, haleluya, ya. Baik, kita akan berdoa buat mereka. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau selalu nyatakan lewat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami ini. Kami sungguh berbahagia karena kekuatan daripada Tuhan, bahkan juga keagungan daripada Tuhan melingkupi mereka, sehingga sampai saat ini mereka tak henti-henti memuji akan Engkau. Bahkan mereka terus mendengarkan firman, dilayani oleh kakak-kakak pengasuh. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa berkati layanan sekolah minggu, berkati anak-anak ini supaya mereka memiliki masa depan yang cerah. Mereka hidup sehat, kuat, penuh dengan hikmat, bahkan juga iman yang kokoh di sepanjang masa. Tuhan berkati kakak-kakak pengasuh, Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka lakukan akan menjadi satu bentuk pengorbanan pelayanan yang akan membuat mereka kokoh di dalam Tuhan. Berkati kakak-kakak pengasuh. Terima kasih Bapa di surga, sertailah anak-anak ini dalam pelayanan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 31. Kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum dibacakan oleh penatua, mari kita tundukkan kepala kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-31 dengan judul Yesus menjanjikan penghidup. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu
seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan menyapa kita semua, baik yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah-rumah mengikuti live streaming. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur Ibu Mowose ya, Ibu Kristina Mowose sudah pulih. Kita percaya Tuhan memberikan anugerahnya buat Ibu Kristina Mowose. Doakan terus supaya semakin pulih. Saya juga percaya kita semua yang kemarin dalam kelemahan tubuh mengalami kemuliaan semua karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Februari dan masuk bulan Maret. Minggu depan kita sudah masuk minggu Prapaskah pertama. Sudah mulai kita merayakan minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu Prapaskah. Sebenarnya kalau di daerah itu sudah mulai hari ini, karena hitungannya 7 minggu. Ya, kita mengikuti yang baru yang sudah dinyatakan oleh PPI bahwa minggu-minggu Prapaskah tinggal 6 minggu. Makanya kita mulai minggu depan. Jadi mudah-mudahan sidang istimewa sinode tahun depan merevisi itu. Tapi banyak gereja walaupun sudah disampaikan berubah, tetap mengikuti yang lama. Itu persoalannya kalau mengikuti gereja dengan aturan. Harusnya ada klausul, ada pemberitahuan yang dilakukan oleh majelis sinode bahwa sudah ada perubahan, jadi kita akan ubah, lalu kemudian kita sesuaikan pada sidang sinode berikutnya. Harusnya begitu, karena sudah bukan 7 minggu tapi tetap 7 minggu, itu kan berarti tidak mengikuti apa yang sebenarnya. Sudah terjadi perubahan. Lebih khusus lagi bulan depan tanggal 6 itu kita akan pengurapan majelis ya. Jadi kita bersyukur Tuhan sudah berkenan. Semoga sampai pada hari H nanti semua sehat, semuanya sehat, kita bisa mengikuti prosesi ataupun pelaksanaan pelayanan pengurapan penentua dan diaken dari GKST Gloria Jakarta dan pospel-pospelnya. Dari sini ada 4 orang, ya, ada 4 orang. Karena tadinya 5, tinggal 4 ya. Karena satu dan lain hal, tinggal 4. Jadi kita doakan semua sehat. Akan dilayani oleh Bapak Ketua Umum dari Sinode kita GKST Jakarta. Tema hari ini berbunyi mengharapkan damai sejahtera. Jadi tadi saya mimpin kebaktian di Jemaat Victory di Hotel Sepinggan, lantai 2. Nah, sesudah itu saya berkenalan dengan Sekum, sekretaris majelis. Ternyata anak muda, umur 28 tahun. Tapi Pak Gembalanya bilang, ini Pak dari dulu aktif sekali. Bahkan waktu kita minta jadi pelayan, dia siap. Ditunjuk menjadi sekretaris, dia siap. Makanya Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati. Posisinya bagus. Dia baru beli rumah 1 M. Masih muda itu orang. Cuma Pak Gembala bilang Tuhan berkati karena dia tidak pernah lalai melaksanakan tugas pelayanannya. Kalau kita kan masih bolong-bolong ya, bemajuan atau majuan, hati-hati nanti ya. Tidak sakit, kau bilang sakit bahaya itu ya. Pokoknya kalau cuma flu sedikit maju, cuma gerimis terobos. Itulah mengapa kasih karunia Allah tidak begitu maksimal kita rasa, karena baru flu sedikit, mulai cari-cari alasan. Memang paling gampang cari alasan begitu ya. Saya mau bilang ini, saya mulai sakit-sakit pinggang ya kan. Ya, Paulus itu sakitnya berat, tapi dia minta sama Tuhan supaya disembuhkan. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Nah, saya tadi tanya, bagaimana sampai bisa mati? Saya Pak, belajar. Dan saya selalu mau cari orang yang sukses. Karena kalau mau sukses,
harus bertanya-tanya, harus nanya-nanya sama mereka. Gimana caranya, bagaimana hidupnya, apa yang mereka rencanakan. Jauh beda. Jadi mereka itu berpikir bagaimana maju, bukan mundur apalagi stuck ya. Bagaimana mereka memikirkan sesuatu untuk kemudian dikembangkan. Saya bilang ini anak muda ini hebat ya. Coba ada satu orang bos begini, 20 bos hebat. Ya, nanti kita anak-anak dari sini ya kita bina. Dan sekarang dia membina anak-anak muda. Wah, banyak sekali tadi anak-anak muda. Karena dia bilang, kamu tidak akan maju kalau tidak rajin gereja. Itu selalu dia bilang. Oh, kan banyak sekali anak muda saya lihat. Saya kira mesti perlu juga kita ya. Nah, jadi dia bilang, Pak, saya tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tapi berkat itu juga harus kita perjuangkan. Damai itu Pak, ada dalam hidup kita diberikan oleh Tuhan. Tapi kita harus setia untuk melayani itu. Karena kalau tidak setia, tidak mungkin kemudian akan terbit kasih setia atau damai sejahtera itu. Jadi dia selalu mengatakan, pikirkan bagaimana orang-orang sukses itu mati. Kalau dia menjelaskan tadi, orang sukses itu tidak main HP, ya kan? Kalau kita itu main, saya juga ya, saya juga kadang-kadang ya, kalau sudah lihat HP itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, sadar saya punya ketika belum selesai. Nah, lalu saya simpan. Makanya kalau saya sudah simpan, orang mau WA kadang-kadang saya tidak perhatikan, karena saya harus kerjakan apa yang saya harus kerjakan. WA itu katanya atau handphone itu adalah lintah, salah satu lintah yang menguras atau menghisap waktu-waktu kita. Kemudian yang kedua, dia tidak terlalu mau pusing dengan gosip-gosip ya, gosip-gosip ya. Kadang-kadang kan kita kalau dibilang gosip cepat ya, kita tanya ini dari siapa datang, pokoknya dicari. Sekarang kan cari sumber gosip cepat ya, dia nggak mau kalau soal-soal begitu. Tapi kalau misalnya mau mencari info-info yang betul untuk pembangunan, dia laksanakan, ya kan? Jadi ya kalau mau mencari tahu misalnya kenapa Uni Soviet menyerang Ukraina itu boleh ya, boleh. Saya lihat di TikTok itu banyak yang menjelaskan. TikToknya jadi viral begitu ya, karena dia menyampaikan info-info berdasarkan beberapa sumber kenapa Ukraina harus diserang oleh Uni Soviet. Tadinya saya pikir kejam juga ini Vladimir Putin, presiden Rusia. Ya, tapi ternyata ada beberapa pertimbangan. Nah, cuma dalam hati saya bilang, meskipun ada pertimbangan politik supaya negaranya tidak terjepit, Vladimir tetap salah karena membunuh begitu banyak orang yang tidak berdosa. Karena peperangan ini sebenarnya hanya akan menjatuhkan korban dari kalangan orang-orang tidak berdosa. Nah, orang Kristen tidak boleh begitu. Saudara-saudara, damai sejahtera akan muncul manakala kita fokus kepada Tuhan. Minggu lalu saya baru sampai di rumah Mama Eben, tahu Mama Eben ya, istrinya Pak Hans Nurawani. Dia telepon, Pak Pendeta, saya mau bersaksi lewat telepon. Itu Papa Eben dibawa ke rumah sakit. Dia muntah-muntah, dia dalam kondisi kritis. Akhirnya dibawa lari ke rumah sakit Cipto. Sampai di sana masih muntah-muntah dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian dikasih obat, mulai reda. Jadi Mama Eben bergumul satu malam itu karena dia lihat kondisinya udah memprihatinkan. Tapi akhirnya dia bilang begini, Tuhan, 15 tahun kau jawab doa. Saya yakin engkau akan jawab doaku juga dalam situasi itu. Jadi akhirnya Papa Eben pulih. Besoknya saya WA, dia sudah enak, begitu ya. Mama Eben bilang begitu. Papa Eben itu mulai cuci darah umur 41 tahun sampai sekarang, umur 41 tahun. Ketika dia cuci darah, memang waktu itu agak ada perasaan takut, tapi mereka bersama-sama langsung minta, Tuhan, saya ingin walaupun saya cuci darah melihat anak saya di surga. Ya puji Tuhan, lalu sudah di wisuda Eben ya, Stephen Tondawani sudah di wisuda. Itu dia selesai 3,5 tahun di satu kampus yang berbeasiswa. Kalau kurang 3,5 IPK-nya, IP-nya, itu dia pasti akan di stop. Makanya dia berjuang, dapat IP-nya di atas 3,5 dan dia selesai 3,5 tahun. Mama Eben bilang, saya percaya
itu Tuhan menjawab doa-doa kami. Saudara-saudara, pastilah mereka ini punya kekurangan. Tapi apa yang dia katakan itu menyadarkan saya juga bahwa di dalam Tuhan selalu ada ruang-ruang untuk kita mengalami kasih dan kemurahannya. Jadi kalau kita menjawab topik tadi, kalau topik tadi dijadikan sebuah pertanyaan, bagaimana caranya kita mengharapkan damai sejahtera? Ini dia. Cari Tuhan. Dalam hidup ini cari Tuhan. Nah, kita bersekutu seperti ini bukan cuma sekedar membela, bukan cuma sekedar kita berjumpa karena satu daerah, bukan. Ada misi dari Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak gereja untuk kita melayani. Dulu juga saya kurang setuju ada GKST. Tapi ini orang-orang tua minta dari 2001 sampai 2017. Saya bilang membutuhkan, aduh repot untuk urus jemaat. Tapi ketika 2017 penting saya sadar, kayaknya tidak boleh kita lari. Pasti ada tujuan Tuhan di sana. Tujuan Tuhan salah satunya adalah supaya kita memaksimalkan talenta kita melalui gereja yang baru. Di gereja yang barulah kita memaksimalkan talenta kita. Kalau di gereja lain kan sudah banyak. Kadang-kadang kita kalah bersaing untuk menunjukkan kemampuan kita. Di sana jago-jago musik. Sekarang inilah yang paling jago musik di antara kita ya. Tidak ada yang lain toh. Jago ya. Dia kemudian mendapatkan ruang untuk memaksimalkan talentanya. Demikian juga pada bagian-bagian yang lain, apalagi kecil. Makanya setiap kali saya diminta melayani, selalu saya pilih jemaat kecil. Memang sempat ditaruh di jemaat GKST Immanuel Palu, terlalu besar saya rasa. Terlalu besar, makanya ide saya pertama dulu adalah pecah, dimekarkan. Orang tua bilang, ini Pak Pendeta Phineas bagus akan sudah mau perpecahan. Saya bilang bukan. GKST kalau begini cuma menang nama pasang doa, tapi persekutuan di dalamnya tidak terasa. Memang hadir ribuan waktu ibadah, tetapi sebenarnya hubungan itu tidak intim lagi. Untuk beberapa sektor yang sudah berjumlah 200 kakak, siap. Ketika sidang jemaat dilaksanakan, putus. Majelis meminta saya untuk jadi ketua pemekaran. Oh puji Tuhan, kita megarkan sekarang sudah ada 6. Ya, wilayah 4, wilayah 10, beberapa yang di Masomba, lalu kemudian berdiri. Kalau tidak dulu cuma 2, Immanuel dan Evata. Nah, saya ketemu Pak Gembala Immanuel waktu pulang sidang yang lalu, saya bilang balik, pala, lambat. Harusnya 20 target saya dulu di sini. Bayangkan dari 98 sampai sekarang cuma 6. Harusnya 20 gereja Toraja itu di sekeliling Palu sudah penuh. Kita tidak bisa larang. Tapi GKST punya wilayah. Masa dia tidak melakukan semacam pembelahan diri supaya memaksimalkan talenta-talenta orang yang ada di dalamnya. Jadi adanya GKST ini Moncoy Wanato pada Pendeta Damani. Betul seperti yang dibilang Pak Pendeta Damani, server SDM. Supaya SDM yang ada di dalamnya dibangkitkan, dipancing, kalau bisa dia berkontribusi buat kita di GKST secara keseluruhan. Jadi saudara-saudara, disinilah kita melayani. Saya selalu punya prinsip, lebih baik saya bangun kursi bersama-sama ketimbang hanya duduk saja. Lebih baik kita bangun bersama-sama apa yang harus kita bangun ketimbang kita tinggal menerima. Wah, sudah jadi. Kalau itu mah semua bisa. Ya, tapi saya selalu berpikir lebih baik kita bangun. Ya, kita bangun dari awal bersama Pak Pendeta Hendri dengan majelis, QST dan semua teman-teman. Ya, saya yakin 20 tahun yang akan datang GKST Gloria, GKST Haleluya Bekasi, ya, akan menjadi gereja yang mandiri. 20 tahun yang akan datang sudah punya gereja. Tahun depan sudah dibenarkan. Harus siap ya, tidak boleh tidak. Harusnya di tahun ketua umum yang resmikan. Tahun depan tinggal pendeta klasis. Karena kita mau jadi tuan rumah rapat klasis. Kalau tahun ini ketua umum resmikan, pas betul sebenarnya. Memang banyak kekurangan, tapi kan kita harus kerjasama. Ya, Gloria dengan GKST di sini
maupun di Cibubur harus tetap kerjasama. Yang Cibubur nanti tanggal 13 kita akan jumpa, sudah bicara dengan pendeta Agni Data Uno, kita harus bahas lagi untuk pelayanan kita. Jadi bagaimana kalau ini topik dijadikan pertanyaan, mengharapkan damai sejahtera, salah satu kuncinya adalah terlibat dalam pelayanan. Saya sudah banyak memberi contoh kan, mengenai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan buka, pintu terbuka, pintu satu tertutup, pintu yang lain dibuka. Secara pribadi saya sudah mengalami, terutama dalam studi saya di S1, S2 sampai yang S3. Tidak ada uang kita. Ya, saya bukan orang kaya. Beberapa orang termasuk Ibu Esther kenal saya. Kami itu bukan orang kaya, orang susah. Ya, petani biasa orang tua kami. Tetapi kita memang bersemangat untuk studi. Dan damai sejahtera itu bagian dari perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Nah, apalagi kalau kita hidup di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-25 tadi, begini, ayat 14, pasal 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, yaitu penyertaan Tuhan kepada kita, yang digambarkan oleh Yesus pada bacaan-bacaan sebelumnya, yaitu Bapa lah yang akan berada bersama-sama dengan kamu ketika kamu percaya kepadaku. Jadi Bapa di surga yang akan menyertai kita. Maka itu dia lanjutkan pada ayatnya yang ke-26 begini. Tetapi penghibur, ya, dalam bahasa Yunani penghibur itu parakletos. Parakletos, saudara-saudara. Disinilah kelebihan dan keistimewaan orang Kristen. Dia punya penghibur, parakletos. Kalau parakletos ada di sini, mau sakit berat bagaimanapun, tidak akan merebut kita dari sukacita, tidak akan merebut kita dari perasaan damai di dalam Tuhan. Kalau parakletos penghibur. Ini kalau kita membaca parakletos, penjelasannya, kamu ada di mana saja, kamu bahagia. Asal parakletos hadir. Asal parakletos hadir. Dan dari mana parakletos itu datang? Dari Allah Bapa, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu hagios pneuma. Kalau dalam bahasa yang di sini dikatakan pneuma to agio. Roh Kudus. Roh Kudus itu sungguh-sungguh khusus. Khusus dalam arti bahwa tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang bisa disandingkan, dan lebih lagi khusus karena Allah berkuasa melalui Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini saya kemudian merasakan bahwa luar biasa kita orang Kristen. Kita dilengkapi dengan Parakletos yang adalah Roh Kudus, yang akan membuat kita sukacita, damai dan sejahtera. Jangan kayak yang beberapa minggu saya cerita, seorang bapak di dekat gereja saya yang lama. Saya masih suka mampir di warung itu. Kadang-kadang kalau ada waktu main catur lawan bapak-bapak. Ada satu bapak, lalu kemudian itu pensiunan dari sebuah perusahaan yang bagus. Waktu nyampe, Pak Pendeta, kayaknya saya tidak ada lagi artinya hidup ini. Ama, nggak boleh omong begitu. Iya, kayaknya saya mau mati saja. Saya tiap kali mau tidur saya berdoa, Tuhan ambil saja hidup saya. Lah, kok berdoa begitu Amang? Gak boleh. Tetapi dalam hati saya bilang, ini karena kekurangan apa yang disebut spirit dari Roh Kudus. Pastilah dulu waktu dia hidup, sukses, enak, jangan beribadah. Udah kebaca pasti. Udah kebaca. Menikmati yang duniawi, dipikir dengan semua itu kebahagiaan akan dapat dimiliki. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengisi apa yang disebut ruang-ruang damai sejahtera itu dengan apapun yang kita miliki, dengan uang kita, dengan apapun rumah kita, nggak bisa. Kan saya sudah kasih contoh, para neuroscience melakukan penelitian di otak kita itu ada yang disebut lobus iman, mereka menyebutnya lobus pengharapan. Jadi menurut para peneliti neuroscience bagian saraf, otak kita akan diisi dengan beberapa lobus. Ada lobus ke prestise, ada lobus kehormatan, ada lobus-lobus yang lain yang kita isi. Kita isi. Ya, kalau di Batak itu ada 3 motor.
Ya, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapo. Cari harta, cari nama, cari pangkat. Itu dari kecil. Makanya mereka hebat-hebat kan? Karena dari kecil udah didoktrin. Ya kan ada lagunya. Hasangapon, Hagabeon, Hamoraon. Harta cari, nama cari, ya bang ya. Itu ya, itu. Kemudian pangkat cari. Makanya mereka kalau soal harta, nggak main-main. Siapa itu? Tulang kami. Si Hotman. Ya, Hotman Paris, bukan Hotman Paris itu. Ya, saya bilang istri saya, itu kan tulang. Ayo kita minta duit. Nggak mau lah. Nggak mau lah. Itu kan tulang. Adik mama itu. Adik ibu mertua gitu. Ya kan? Saya bilang, kau ini bukan kayak orang Batak yang lainnya. Nggak ada juga orang Batak lain begitu. Malu lah kami kalau pergi minta karena dia banyak duit. Bukan begitu caranya. Saya bilang ini memang Batak betul begitu ya. Harus mandiri, harus cari begitu ya. Hotman Paris bilang, jangan kau lihat aku udah berhasil. Jangan kau lihat aku sekarang sudah jaya. Lihat aku dulu bagaimana berjuang setengah mati. Aku mati-matian. Lihat itu, jangan lihat yang sekarang. Ya betul juga ya. Jadi kalau lihat orang sukses itu jangan lihat sekarang. Lihat bagaimana dia berdarah-darah begitu ya. Susah banting tulang ya. Saya baca William Surajaya, saya baca Mokhtar Riyadi, saya baca siapa lagi pengusaha yang terkenal itu. Ternyata itu setengah mati. William Surajaya ya, itu luar biasa, dia itu banting tulang. Masa kecil, masa awalnya. Tapi satu hal yang saya baca di autobiografinya, pembantunya bilang, Bapak, dimanapun dia mau makan, dia pasti tunduk berdoa. Mau di kantor, mau di mana saja dia makan, sebelum makan dia akan berdoa. Begitu luar biasa. Kita kadang-kadang ya lantaran solapan, sikat apalagi ada duit ya memang daripada habis dia Pak Hedi selebay saya duluan ya kan ya. Begitu juga Mokhtar Riyadi yang diteruskan dengan anaknya Diosidiana. Mereka punya kelemahan, tapi saya suka baca-baca tokoh-tokoh Islam begitu ya. Saya suka baca-baca. Ternyata masa-masa awal mereka itu bukan hal gampang. Mereka pernah jual-jual motor bekas apa semua, lalu kemudian mobil dikirim sampai ke Makassar, bahkan juga sampai ke Sumatera. Itu bukan pekerjaan gampang. Ya, sama ini yang saya suka baca, yang dari Sinar Mas, Eka Cipta Wijaya. Ya, ternyata juga bukan gampang begitu ya, bukan gampang. Maksud saya begini, hidup itu pasti akan diberkati, ya damai. Akan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah yang kemudian diuraikan dalam ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang Kristen yang tidak diberkati, yang tidak diberikan damai sejahtera. Kalau saya memberkati orang, saya selalu bilang kepada mereka, berkat kita sama. Mau saya sebagai pendeta, mau Bapak sebagai karyawan, berkat pernikahan itu sama. Sama semua, tidak ada yang kurang, tidak ada. Yang membedakan adalah jalan, ketaatan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jalan, ketaatan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab kalau tidak setia kepada Tuhan, akan sulit untuk kita merasakan limpahan damai sejahtera itu. Jadi saya suka beberapa orang berdoa begini, Tuhan jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang selalu mengempangkan. Mengempang itu membendung. Membendung itu, memang mengempang itu kata untuk bendungan, mengempang air supaya tidak keluar. Jadi dosa itu menjadi penghalang yang merintangi datangnya berkat Tuhan. Jadi pagi-pagi jangan dulu terlalu risau dengan segala hal, dengan segala keadaan. Ya, saya juga punya beban. Ada banyak yang saya urus begitu ya. Apalagi tanah saya di Palu, diserobot orang. Ya, diserobot orang. Kita sudah 2 kali datang di sana, dia yang lawan kita. Saya bilang bahaya. Dia bilang, kalau saya bilang pendeta memang saya semua gulung tangan ini saya mau gosok di orang tapi tidak boleh. Kita berdoa. Saya bilang mampu kita berdoa saja. Kita sebenarnya, saya bilang sama Pak Lurah, Pak, lucunya kami yang punya tanah,
kami yang punya hak, tapi kami yang tertindas begitu ya. Kan di Serobot ada sebelah di situ. Itu memang dari dulu macam-macam. Dulu kami tahu pertama kali itu ketika dia bangun bengkel las. Saya bilang, Pak, dari mana Bapak bisa bangun bengkel las? Emang ada izinnya? Aduh, minta maaf. Ya sudah, kita kontrak. Nah, sesudah itu bukan lagi dia bukan cuma bengkel las, dia bangun kos-kosan. Nah, itu istri saya keluar dari Batak. Ya, Pak, bongkar. Saya bilang, Mak, saya tidak berani mau tekan dia ya. Kamu aja, oh dia. Bapak, bongkar. Akhirnya bongkar. Malah di Serobot Tanakan 4 kali 20 meter. Hanya untuk membuat DP jalan. Padahal jalan ada di sebelah sana. Ini tidak boleh ada jalan. Ya. Nah, ketika kami mau pasang pagar, kami ada suruh orang, dia panggil masyarakat. Sudah itu dia panggil preman-preman. Wah, saya bilang jangan dipaksa. Kita mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Jadi sekarang kita nahan diri dulu. Banyak persoalan. Jadi jangan pikir kita ini selang-selang begini. Tidak ada persoalan. Tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Ya kan? Cuma satu dunia yang bersih dari persoalan. Di mana itu? Kuburan. Di kuburan. Iya toh? Kan saya sudah cerita ya. Ada bapak-bapak bergumul, dia punya beban, dia minta sama Pak Pendeta, tolong doa saya supaya saya dapatkan suatu keadaan yang benar-benar bersih dari pergumulan. Pak Pendeta bilang, mau tempat yang benar-benar tidak ada pergumulan? Oh, saya mau. Langsung Pak Pendeta bawa dengan mobil. Sampai di mana? Di kuburan. Inilah tempat yang damai sejahtera. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Lalu segitu Bapak bilang, oh tidak, saya belum mau mati. Saya masih punya tanggung jawab. Makanya, jangan hidup ini. Jangan bilang mau minta tempat yang damai sejahtera, tidak ada persoalan. Di kuburan itu sudah mati aman semua toh. Ya, tapi kalau mati sekarang masih ada persoalan, kasihan anak-anak kan. Makanya dihadapi dengan sukacita. Kalau ada waktu badui, kita badui saja. Begitu kan? Tidak ada persoalan kan? Iya, pokoknya jalani. Sebab begini, di Jakarta saya tahu banyak orang stres. Saya sudah baca hasil penelitian mengenai anak-anak remaja Surabaya, Jakarta. Tingkat stres anak-anak remaja di Jakarta tinggi sekali. Tinggi sekali. Padahal Surabaya itu udah kota maju. Udah kota maju. Tapi di sana masih di bawah. Di Jakarta anak-anak itu stres. Ditambah lagi kondisi pandemi. So tiap hari, ya kan? Saya lihat Mama Rafael itu tiap hari bersaing sama anak-anak itu ya, online. Ya, itu dunia yang harus dihadapi oleh anak-anak kita. Sampai si Butet pernah saya bilang, kamu kok nilainya nggak naik tinggi, Pak. Coba Bapak berada pada dia mau bilang begini. Coba Bapak seperti saya, kita tiap hari Zoom, mumet Pak, mumet. Saya berdiam, gue jadi stres ini. Pak mumet, pikir dong. Pak, tidak berani lagi saya nanya begitu kan? Iya, stres kayaknya ya. Tapi mau tidak mau mereka jalan. Nah ini yang bahaya. Makanya kemarin dia bilang saya mau camping. Oh ya, dia minta camping, makanya tidak datang ya. Dengan Vira, ya dia minta camping. Ya sudah, yang penting kakak-kakak jaga dia ya. Oh ya, karena stres begitu ya. Jadi damai sejahtera dari Tuhan sudah diberikan kepada kita, dan apa yang diberikan oleh Tuhan itu beda dengan yang diberikan oleh dunia. Ya, beda. Sekali lagi, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah memberikan kita damai sejahtera yang paling dasar, yang paling asasi. Hanya yang kita terima dari Tuhan. Dengan begitu, saya berharap maju terus Bapak Ibu. Maju terus Bapak Ibu. Ya, maju terus ya. Maju terus. Saya berikan refleksi minggu yang lalu itu tentang Ibu Emma. Ya, kebetulan saya ketemu Ibu Emma minggu sebelumnya. Itu ternyata anaknya meninggal tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Ya, makanya kemarin dia pulang 1 bulan itu untuk 1 tahun. Itu ya, kan nama anaknya si Leri yang pertama ya. Yang kedua itu Lori ya. Anak cewek 13 tahun. Dia bilang, Pak Pendeta, saya terpukul. Bagi kami ibu-ibu anak cewek itu masa depan. Dia remaja meninggal. Saya benar-benar terpukul.
lalu saya bawa pulang ke Bethlehem untuk dimakamkan, lalu kemudian 40 hari dia masih di sana sampai peringatan 40 hari. Tapi ada seorang ibu yang mengatakan, Ibu Emma, 3 hal yang Ibu Emma harus ingat. Yang pertama, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, kalau memori anak itu muncul di kepala, singkirkan. Yang ketiga, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Itu berat tapi dia lakukan. Jadi waktu dia bawa ke Bethlehem, dia selama 40 hari di sana sambil menunggu peringatan 40 malam, dia betul-betul ingat itu. Yang pertama, dia tidak mau menyalahkan diri. Ya, karena kadang-kadang itu muncul. Orang tua kehilangan anak, kadang-kadang kita yang merasa salah. Tapi dia bilang jangan sampai muncul. Yang kedua, memori. Jadi makanya dia belum pasang foto anaknya. Karena itu ibu yang mengajarkan dia itu mengatakan begini. Kalau memori anak masih ada di kepala kita, bahkan fotonya kita pasang sampai foto profil, itu yang menghantui kita. Itu berarti kita tidak rela bahwa anak kita sudah diambil oleh Tuhan. Kita tidak rela anak kita diambil oleh Tuhan, padahal Tuhan ambil untuk menyempurnakan hidup. Memang manusia, apalagi orang tua, seringkali tidak rela. Karena itu kata Ibu Emma, memang manusia, apalagi orang tua, seringkali tidak rela. Karena itu kata Ibu Emma, saya hanya pasang foto anak saya cewek itu waktu dia masih baby. Yang remaja-remaja saya lepas. Karena saya tidak mau itu akan mengikat saya. Seakan-akan saya tidak rela Tuhan mengambil anak saya. Kan banyak di antara kita, ya, orang-orang tua yang kehilangan anak. Sampai hari ini saya malah punya teman sampai hari ini itu fotonya, foto profilnya, ya, dengan itu anak. Tiap hari dia nangis, hampir tiap hari dia nangis. Saya bilang harus dilepaskan ibu, harus dilepaskan, kalau tidak berat. Yang ketiga, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena begini, Tuhan itu sumber segala kebaikan, bukan sumber duka cita. Kalau dia mengambil itu bukan untuk membuat kita menderita, melainkan untuk melakukan sesuatu yang pasti jauh lebih baik dari peristiwa itu. Hanya karena mata iman kita, mata hati kita terbatas untuk menjangkau apa yang mau Tuhan lakukan, kita bersedih. Kita belum melihat itu, kita bersedih. Oleh sebab itu, saya tutup dengan cerita ini. Ada seorang teman saya, bukan teman, dia dosen di UIN. Dosen UIN itu, dia dosen bahasa Arab saya. Itu Dr. Sofyan Hadi, pinternya luar biasa. Jadi dia cerita dulu waktu dia ngambil studi S2. Waktu dia ngambil studi S2, dia udah pindah ke Jakarta dengan istri dan anaknya. Dari Padang, dia dapat beasiswa. Setelah itu dia mulai kuliah. Baru setahun kuliah, beasiswanya stop. Nah, dia kaget. Lalu dia pergi urus ke sumber beasiswa, ke lembaga pemberi beasiswa. Tapi akhirnya dikatakan memang beasiswa Bapak diputus. Ya bagaimana dengan saya, Pak? Saya sudah bawa istri, udah bawa anak. Saya itu udah dikenal di sana, udah dikenal di lingkungan kampus, bahkan oleh tetangga saya sudah datang studi. Ya, tapi memang begitu, Pak. Keputusan Bapak punya beasiswa diputus. Oh, dia marah-marah. Marah dia. Akhirnya karena tidak ada jalan lagi, dia bilang sama istrinya, kita pulang. Pulanglah. Dia dengan istrinya dan anaknya. Dia kembali mengajar. Nah, sementara dia ngajar, rupanya dia harus ngurus sertifikasi dosen. Dan itu rupanya tidak mudah ya, Pak Pendeta Hedri ya. Itu. Nah, dia urus, pokoknya ada berkas dia urus. Itu berjalan itu 1 tahun. Nah, pada saat yang sama rumahnya rusak. Nah, karena dia tidak ada dana, lalu dia kerjakan mandiri. Dia perbaiki rumahnya, bahkan sampai pasang gentengnya dia lakukan. Tahap demi tahap, dapat gaji, dia sisihkan, beli barang, beli bahan. Akhirnya selesai di bulan Desember. Persis 1 tahun. Sertifikasi dosennya selesai. Renovasi rumahnya yang dilakukan secara mandiri selesai. Selesai semuanya itu dapat pemberitahuan. Beasiswa Anda dilanjutkan. Dia tersenyum, Tuhan. Ternyata kau
berhentikan beasiswaku supaya sertifikasi dosenku selesai, rumahku selesai. Dia tersenyum dan kemudian dia datang kembali kuliah. Memang orangnya pintar, langsung lanjut S3, dia lulus cum laude, menghargai betul apa yang disebut dengan beasiswa dan kesempatan studi. Dia bilang kepada saya, Pak Pinehas, saya tahu Pak Pinehas orang Kristen, tapi soal berkat kita punya pemahaman sama. Tuhan akan berikan. Kadang-kadang itu diberikan dengan cara Tuhan. Cara Tuhan seringkali lewat penderitaan, lewat beban, lewat masalah. Hanya karena kita belum melihat kebaikan Tuhan yang ada di depan itu, kita marah-marah, bukan? Kita marah-marah dengan persoalan kita, dengan urusan si A, dengan urusan si B. Dia bilang, tenang saja. Semua persoalan itu kalau nanti kita bisa lewati, akan membuat kita tersenyum. Oh, ini rupanya Tuhan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Semoga saudara-saudara kita semua tetap kokoh kuat menghadapi persoalan. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak ada persoalan. Saya punya persoalan, Pak Hendri punya persoalan, Pak Etu, Bu Ori, Bu Erlina, Mama Feren, Mama Gita, Mama Mafer, semua kita di sini punya persoalan. Tapi yakinlah, Tuhan sudah mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan bagimu. Ada amin? Tuhan memberkati kita.